Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Permana dengan NIM 310707232009 dari Prodi Digital Neuropsikologi Universitas Insan Cita. Di sini saya akan memberikan jawaban nomor 2 dalam bentuk PowerPoint presentasi dari mata kuliah PIO. Pada kesempatan kali ini saya mengambil judul sesuai dengan instruksi yang terdapat di tugas, yaitu meningkatkan kinerja karyawan sebagai panduan untuk manajer. Presentasi ini tentu akan membahas berbagai bentuk strategi proaktif dan strategi yang memang krusial dan fundamental yang bersifat empatik bagi seorang manajer untuk mengidentifikasi berbagai bentuk gejala, tantangan, dan hambatan terkait dengan adanya kesenjangan kinerja karyawan, dan guna untuk memastikan setiap anggota tim dalam suatu organisasi kecil di perusahaan ataupun suatu organisasi besar di dalam suatu perusahaan itu dapat mencapai potensi penuh mereka, sehingga apa yang menjadi targetan perusahaan itu dapat tercapai dengan baik. Oke, kemudian masuk ke beberapa poin bahasan pertama. Poin bahasan pertama ini terkait dengan mengapa kinerja karyawan ini penting untuk dikaji atau untuk dianalisis. Ada beberapa hal. Pertama, mendorong produktivitas tim dan organisasi ya. Dengan menganalisis tingkat kinerja karyawan, tentu kita juga dapat sekaligus menganalisis bagaimana tingkat produktivitas dan efektivitas baik itu individu ataupun kelompok dalam sebuah organisasi, baik itu organisasi skala kecil maupun skala besar dalam sebuah perusahaan. Artinya kinerja karyawan ini memiliki hubungan yang kuat antara apa yang mereka lakukan dengan apa yang menjadi targetan dari perusahaan. Dengan melakukan analisis tersebut, kita juga secara tidak langsung menganalisis tingkat produktivitas dan efektivitas kinerja mereka. Kedua, itu terkait dengan peningkatan moral dan kepuasan kinerja. Dengan adanya analisis atau kajian terkait dengan kinerja karyawan di suatu perusahaan, tentu kita akan dapat memahami terkait dengan etikat moral dan juga kepuasan kerja yang mereka peroleh selama mengerjakan suatu proyek, entah itu dalam skala tim yang bersifat kecil ataupun besar. Ya, apakah kepuasan tersebut mempengaruhi kinerja mereka atau tidak, dan sebagainya. Kemudian poin bahasan ketiga adalah menciptakan budaya belajar dan pengembangan berkelanjutan. Artinya dengan menganalisis kinerja karyawan di suatu perusahaan, tentu kita akan melihat apakah terjadi progres penurunan kinerja atau terjadi progres peningkatan kinerja. Jika terjadi penurunan, artinya perlu ada evaluasi yang harus dilakukan oleh tim manajerial selaku pihak-pihak atasan yang memang bertanggung jawab ya terhadap anak buahnya, sehingga akan tercipta nantinya budaya belajar serta pengembangan yang berkelanjutan yang menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan. Kemudian poin bahasan selanjutnya adalah mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Dengan menganalisis atau mengkaji kinerja karyawan, tentu akan dapat melihat faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan oleh karyawan guna meningkatkan kinerja mereka, sehingga
apa yang menjadi targetan perusahaan itu dapat tercapai secara maksimal. Tidak ada segala sesuatu yang menjadi hambatan serius nantinya apabila memang kebutuhan-kebutuhan dasar karyawan ini dapat terpenuhi. Demikian. Nah, kemudian poin bahasan selanjutnya adalah terkait dengan kesenjangan kinerja. Ada sebuah skenario fiktif di sini ya, yang kami buat. Kita bisa membayangkan ada seorang karyawan. Anggap saja karyawan itu bernama Rio, di mana Rio ini merupakan seorang desainer grafis yang memang memiliki pengalaman yang mumpuni dan segudang keterampilan lainnya. Namun, pada beberapa waktu belakangan ini, ia kemudian mengalami penurunan kinerja yang cukup signifikan, yang memang belum diketahui apa yang menjadi akar penurunan kinerja tersebut. Nah, kemudian walaupun demikian, Rio ini tetap dikenal sebagai sosok yang memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan luas, tetapi karena tingkat produktivitas kinerjanya menurun belakangan ini, tentu itu menjadi suatu catatan buruk dan menjadi suatu cerminan terhadap hasil yang ia capai. Apa yang menjadi penyebab kesenjangan yang dialami Rio ini mungkin dapat dikategorikan menjadi dua. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal seperti adanya masalah pribadi. Mungkin saja ada masalah internal di keluarga ataupun teman sekantor dan lain sebagainya yang memang dapat mengganggu produktivitas kinerja Rio. Di samping itu mungkin adanya kurang motivasi. Kekurangan motivasi dapat menjadi salah satu akar utama dari penurunan kinerja seseorang. Artinya tidak ada hal yang menjadi tujuan utama ia melaksanakan hal tersebut secara maksimal. Artinya memang hal ini berpengaruh signifikan ya terhadap tingkatan kinerja seseorang. Sedangkan dari segi faktor eksternal itu ada beberapa seperti beban kerja yang berlebih. Artinya ada pembatasan waktu bagi dirinya sendiri dan untuk kehidupannya, dan lebih banyak dihabiskan untuk pekerjaannya di perusahaan, di mana ia terjebak dalam rentan waktu yang relatif panjang untuk mengerjakan berbagai proyek, revisi dan lain sebagainya untuk mencapai targetan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Hal ini tentu dapat meningkatkan tingkat stres yang dimiliki oleh karyawan ya, sehingga mungkin menjadi salah satu faktor yang turut berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan kinerja. Kemudian faktor lain bisa karena kebutuhan pelatihan tambahan yang memang diperlukan. Artinya penurunan kinerja karyawan mungkin dikarenakan skill yang dimilikinya sudah tidak relevan lagi. Dalam artian tidak relevan dengan apa yang tengah dilaksanakan, dengan apa yang menjadi proyek yang dilakukannya saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya pelatihan tambahan terkait dengan hal tersebut, sehingga masalah tersebut bisa teratasi. Nah, kemudian masuk pada poin bahasan selanjutnya adalah langkah-langkah konkret terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer terhadap bawahannya ketika terjadi penurunan kinerja yang cukup signifikan ya. Entah itu berkaca dari kasus Rio ataupun studi kasus real lainnya. Pertama yaitu tahap identifikasi dan analisis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada tahap ini. Pertama yaitu pengamatan objektif. Dalam hal pengamatan objektif, artinya kita melakukan pemantauan terhadap kinerja seseorang itu didasarkan atas data-data yang ada atau temuan-temuan dari laporan yang ada di perusahaan, tidak didasarkan atas prasangka ataupun praduga yang memang tidak memiliki dasar hipotesis yang kuat. Nah,
uh, kita harus mengumpulkan berbagai data-data konkret atau laporan-laporan konkret yang memang terkait erat dengan penurunan kinerja karyawan tersebut. Misalnya terkait dengan berbagai laporan yang terlewat, artinya melewati deadline yang telah ditentukan, kemudian umpan balik dari klien ataupun rekan kerja, kemudian revisi yang berlebihan yang menjadi cerminan utama dari adanya penurunan kinerja karyawan tersebut. Nah, kemudian kedua adalah diskusi empati. Artinya harus ada dialog ya, baik itu antara kita sebagai atasan terhadap bawahan ataupun antara sesama rekan kerja. Kita harus meluangkan waktu setidaknya 30 menit ataupun 1 jam untuk berdialog langsung empat mata dengan karyawan tersebut, sehingga kita akan dapat mengetahui apa yang menjadi akar permasalahan yang tengah dihadapi. Dengan hal ini juga kita secara tidak langsung menunjukkan dukungan dan kepedulian secara emosional terhadap apa yang memang dihadapinya. Kemudian kita mungkin dapat menanyakan apa yang menjadi akar permasalahan dari penurunan kinerja tersebut ya, sehingga hal ini tentu secara emosional akan dapat meringankan beban pikiran yang ditanggung olehnya, yang memang menjadi akar permasalahan dari penurunan kinerja tersebut. Terakhir adalah identifikasi akar masalah. Artinya kita dapat membuat rumusan masalah dari 2 poin sebelumnya ya, di mana data-data yang sudah terkumpul dan juga berdasarkan dialog langsung, kita merumuskan masalah apa yang dihadapinya dan bagaimana, dan dari situ kita dapat merumuskan bagaimana solusi terbaik ya untuk mengatasi masalah tersebut ya. Semisal apakah ada masalah pribadi atau apakah ada beban kerja yang memang dianggap berlebih yang membebankan diri karyawan tersebut, atau kurangnya kesejahteraan ya ketika bekerja di perusahaan, atau kurangnya kejelasan ekspektasi ya, apa yang diharapkan olehnya tidak sesuai dengan apa yang diberikan oleh perusahaan dan sebagainya. Itu harus dirumuskan secara konkret sehingga analisis solusinya itu dapat diberikan sebagaimana yang ia butuhkan. Kemudian poin bahasan selanjutnya adalah membuat rencana peningkatan kerja. Ada beberapa poin juga. Di sini ada setidaknya 3 poin. Pertama, tetapkan tujuan yang jelas. Artinya kita bersama dengan pihak-pihak terkait, mungkin dalam studi kasus Rio itu bersama dengan Rio merumuskan tujuan yang konkret, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan apa yang memang dibutuhkan, kemudian terikat waktu ya untuk mencapai peningkatan kinerja, sehingga rumusan-rumusan masalah ya terkait dengan apa yang menjadi beban pikirannya saat itu mungkin sedikit teratasi dengan adanya solusi atau tujuan konkret yang menjadi solusi bertahap ya, dari masalah tersebut. Kemudian sediakan sumber daya. Nah, tadi disinggung terkait dengan adanya kebutuhan pelatihan tambahan. Hal ini tentu dapat menjadi suatu bentuk support material ya terkait dengan peningkatan kinerja karyawan. Artinya perlu ada pengembangan sumber daya manusianya, entah itu melalui pelatihan, monitoring, atau penyesuaian beban kerja. Kita juga harus memberikan akses penuh ya untuk mendukung apa yang menjadi kreativitas dan inovasi mereka ya. Nah, kemudian terakhir adalah membuat jadwal pertemuan reguler. Atur pertemuan mingguan ya
untuk meninjau kemajuan. Walaupun itu kemajuan kecil, harus dianggap sebagai suatu progres yang signifikan. Dari hal kecil justru nantinya akan menjadi sesuatu hal yang relatif besar. Kemudian kita juga dapat memberikan umpan balik atau feedback yang konstruktif, ya. Bukan hanya kritik, ya, tanpa memberikan solusi. Nah, kemudian mengatasi hambatan yang muncul. Mengatasi hambatan yang muncul dengan cara bagaimana? Ya tentu dengan cara melihat apa yang menjadi pokok utama masalah terlebih dahulu. Setelah mengetahui dalam bentuk rumusan, maka kita buat apa yang menjadi tujuan utama pemecahan masalah tersebut. Nah, langkah ketiga yaitu implementasi dan dukungan berkelanjutan. Ini merupakan suatu bentuk langkah konkret dan real, ya, dari 2 poin sebelumnya yang merupakan suatu bentuk abstraksi, sedangkan untuk ini adalah tahap pelaksanaannya. Setidaknya ada 4, ya, bentuk implementasi dari apa yang menjadi pokok-pokok permasalahan tersebut. Pertama yaitu mentoring dan coaching, ya. Artinya, jika kita menempatkan diri sebagai seorang manajer, dalam konteks ini berarti pimpinan yang memiliki bawahan yang harus diayomi, tentu kita harus menempatkan diri sebagai seorang mentor ataupun bahkan kalau bisa seorang sahabat, ya, yang memang di samping konteks profesionalitas ada juga konteks emosional yang ditekankan, ya. Tetapi dengan catatan konteks emosional ini tidak mempengaruhi profesionalitas kerja kita. Nah, kita dapat memberikan bimbingan dengan demikian, ya, dan dukungan secara langsung terhadap apa yang menjadi pokok permasalahan mereka, ya, dan kemudian memberikan arahan terhadap mereka. Nah, kemudian memberikan pelatihan dan pengembangan. Sebagaimana yang sudah disebutkan bahwasanya dengan adanya pelatihan dan pengembangan ini tentu dapat menjadi suatu cara peningkatan skill dan keterampilan yang mereka miliki sehingga akan lebih terasah lagi dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan pada saat itu, ya. Nah, ketiga adalah fleksibilitas dan kesenjangan, ya. Pertimbangan penyesuaian jadwal dan beban kerja yang diperlukan oleh karyawan, ya, itu harus tetap diperhatikan karena kita juga harus memanusiakan manusia. Dalam artian apa yang menjadi tanggungan perusahaan terhadap karyawan itu harus dilaksanakan. Artinya kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan aktivitas mereka sebagaimana mestinya, tidak terpaku pada proyek yang harus tercapai dengan cepat tanpa mempertimbangkan hal-hal manusiawi seperti jam kerja berlebih, ya, dan demikian, ya. Nah, kemudian terakhir adalah pengakuan dan apresiasi. Artinya ketika ada peningkatan, ya, kenaikan kinerja karyawan tersebut, tentu kita harus apresiasi. Entah itu sekecil apapun bentuk progresnya, itu harus betul-betul diapresiasi agar karyawan ini merasa ada pengakuan, ada perhatian dari perusahaan terhadap para karyawan, sehingga hal ini nantinya juga berdampak pada peningkatan yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian poin bahasan selanjutnya adalah pentingnya feedback atau umpan balik yang bersifat konstruktif.
Ini ada fokus pada perilaku sampai dengan feedback dengan feedback. Oke. Pertama adalah fokus pada perilaku ya. Kita harus berfokus kepada perilaku karyawan. Apa yang menyebabkan ia mengalami penurunan kinerja? Apakah terdapat masalah pribadi, masalah eksternal, ataupun masalah-masalah lain yang memang berpengaruh signifikan ya. Itu kita harus tahu sebagaimana poin identifikasi dan analisis ya. Kita jangan fokuskan ini ke masalah kepribadian, karena kepribadian dan karakteristik setiap orang itu berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan untuk mencapai suatu tujuan. Dan karakteristik ini tentu sangat sulit sekali untuk diubah. Yang bisa hanya kita lihat pola perilaku mereka saja. Contoh deadline proyek yang terlewat itu daripada kamu tidak disiplin. Kemudian bersifat solutif. Artinya apa yang kita berikan feedbacknya itu harus bersifat memberikan solusi. Tidak hanya melakukan kritik yang tajam, tidak hanya memberikan argumen yang pedas, tidak hanya memberikan cacian bahkan yang justru bersifat tidak membangun. Kita harusnya memberikan feedback dan juga saran yang tepat terkait dengan masalah yang dihadapi. Kita harus memberikan langkah-langkah konkret dan strategis yang dapat dilakukan ya, guna memulihkan kembali kinerja mereka tentunya. Salah satu bentuk konkret contohnya yaitu mari kita buat jadwal yang lebih realistis bersama ya. Artinya ketika ada keterlambatan deadline, kita berusaha merembukkan solusi bersama ya, dengan cara membuat jadwal baru ya, yang menyesuaikan dengan kebutuhan karyawan dengan tidak mengesampingkan target perusahaan tuh. Nah kemudian feedback dengan feedback, artinya ketika kita memberikan feedback kepada karyawan, bukan berarti kita menutup akses feedback dari bawah ke atas dan hanya membiarkan akses feedback itu muncul dari atas ke bawah ya. Hal demikian tentu cenderung mengurangi rasa percaya diri dan justru malah menambah beban stres ya, yang terjadi pada karyawan. Oleh karena itu perlu adanya feedback balik yang diberikan ya. Setelah kita memberikan feedback, artinya kita juga turut mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dari karyawan tersebut ya, sehingga terjadi dialog dua arah ya, dan rasa kepemilikan yang kuat itu tentu tumbuh ya dari hal tersebut. Oleh karena itu ketiga poin feedback ini juga harus diperhatikan dengan sangat baik ya, agar masalah ini itu dapat dengan cepat teratasi. Oke, poin bahasan terakhir. Kesimpulannya dan langkah berikut yang bisa diambilnya adalah bahwasanya kinerja karyawan ini merupakan suatu hal yang bersifat krusial dan fundamental ya, yang menjadi tolak ukur juga atau refleksi terhadap pencapaian target perusahaan ya. Kinerja karyawan ini menjadi suatu bentuk investasi jangka panjang ya,
yang membutuhkan kesabaran tentunya, ketelatenan tentunya, kemudian ketekunan tentunya, empati tentunya, dan pendekatan yang sistematis tentunya. Bukan hanya terkait dengan individu dalam konteks ini karyawan mungkin ya, tetapi juga antar individu. Dalam konteks ini adalah manajer dengan karyawan, atau dalam artian atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, kemudian sesama karyawan, itu juga harus diperhatikan secara baik ya. Karena ada berbagai faktor seperti yang disebutkan tadi, baik itu berupa faktor internal maupun faktor eksternal yang turut berpengaruh ya terhadap peningkatan kinerja karyawan ya. Oleh karena itu, perlu ada komitmen yang tepat dan efektif ya, yang harus diberikan kepada yang harus dimiliki oleh setiap individu, baik dalam konteks ini manajer maupun karyawan ya, guna mencapai potensi penuh mereka ya, dan berkontribusi secara maksimal akibat adanya komitmen tadi terhadap apa yang menjadi targetan perusahaan. Oleh karena itu sangat dirasa perlu sekali lagi untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh, secara real time ya, dengan langkah-langkah yang sudah disebutkan, mulai dari tahapan identifikasi, kemudian tahapan peningkatan kinerja, kemudian tahapan implementasi, tahap pemberian feedback. Ini harus betul-betul dilaksanakan secara sistematis ya, kemudian terstruktur, runut, kemudian penuh ketelatenan dan juga penuh kesabaran, sehingga semua hal tersebut itu bukan menjadi suatu beban individual, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Sekali lagi, bukan hanya menjadi tanggung jawab bawahan, dalam konteks ini adalah karyawan, tetapi juga antar individu, yaitu karyawan dengan atasan ataupun sebaliknya, sehingga lingkungan kerja yang produktif, lingkungan kerja yang nyaman itu dapat terwujud di ekosistem perusahaan, sehingga akan terjadi peningkatan kinerja karyawan yang cukup signifikan, yang cukup berdampak dan berkontribusi terhadap pencapaian target perusahaan ya, secara real, secara konkret, dan tidak ada segala sesuatu yang memang menjadi hambatan ke depannya karena sudah dapat teratasi. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan peningkatan kinerja karyawan ya melalui langkah-langkah konkret tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.